Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di kelompok 1. Kami akan menjelaskan mengenai praktik menggunakan model pembelajaran integrated di kelas 3. Menggunakan pembelajaran tema 3, subtema 3 pembelajaran ke-1. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai editor dan juga saya Vera Fitriani. Dan saya Ilma Damayanti, juga ada rekan kami Ella Nurlaylah. Ya, di sini menjadi satu paduan program pendidikan yang berafiliasi pada hal praktik. Insya Allah akan dimulai dengan penjelasan dan simulasi pengajaran oleh Ibu Vera. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah ya, pada baik-baik saja dan sehat walafiat. Baik, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Coba dilihat di buku kalian ya. Saat cuaca panas, enaknya minum es. Rasti dan Ana membeli es krim di warung. Yang Ibu tanyakan, apakah kalian pernah membeli es krim? Pasti pernah ya. Nah, coba apakah yang terjadi saat es krim dibiarkan di udara terbuka? Ya, sekarang perhatikan juga peristiwa-peristiwa lain yang di sekitar kalian. Contohnya baju ya. Mengapa baju yang dijemur itu menjadi kering? Apa yang terjadi saat air dimasukkan ke dalam kulkas? Perubahan apa yang terjadi pada air? Hari ini sangat terik ya. Di sini ada Lani sedang membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat kemudian es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Coba bagaimana kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa demikian? Coklat meleleh karena terkena panas yang berada di tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair itu disebut mencair atau meleleh atau juga melebur. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan mencair. Mencair atau melebur yaitu peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contoh yang lain, peristiwa mencair yaitu pada batu es yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, dan lain-lain. Perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair, meleleh, atau melebur. Contoh yang lain, benda berubah wujud dari padat menjadi cair itu seperti plastik ya yang meleleh saat terbakar. Dan masih banyak lagi contoh di sekitar kita yang bisa kita ambil contohnya ya. Sekarang yuk kita amati di sekitar kita apa saja contoh perubahan wujud dari padat menjadi cair. Baik. Setelah Ibu jelaskan, sekarang Ibu mempunyai pertanyaan ya seputar materi yang telah Ibu berikan. Coba kalian jawab apa yang kalian ketahui tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan benda atau dengan mencair? Yang kedua, pernahkah kalian melihat proses mencair? Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah kalian tulis itu nanti jawabnya di rumah ya. Setelah ini Ibu akan menjelaskan tentang satuan berat baku. Nah, sekarang pelajaran akan dilanjutkan oleh Bapak ya. Sementara Ibu Vera keluar dulu, maka sekarang Bapak akan menjelaskan tentang satuan berat baku. Nah, kalian tahu kan satuan berat? Ya, mungkin kalian tahunya sekarang cuma kilo. Nah, nyatanya satuan berat itu banyak jenisnya. Ada kilo, ada hekto. Nah, semua itu disebutnya satuan berat baku.
Nah, di tulisan di atas ada sebuah tulisan mengenai satuan berat baku. Satuan berat adalah bagian dari satuan pokok dalam bidang ilmu eksak yang disebut juga dengan massa. Nah, jadi satuan berat itu disebut juga massa ya. Ingat-ingat oleh kalian. Nah, ada satuan internasional. Nah, satuan internasional itu seperti satuan yang kalian tahu, yaitu kilogram. Nah, adapun yang lainnya itu ada ton, kintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Selain itu ada juga satuan berat yang lainnya, ada ons atau pon. Ya, ons itu terdiri dari 100 gram. Jadi kalau ada benda atau apapun yang beratnya di atas 100 gram, berarti itu bisa disebut di atas 1 ons. Dan ada yang disebut dengan berat pon. Contohnya ikan itu berberat 5 pon. Nah, kalau begitu jadi penjelasannya, ikan itu berberat 5 ons dikali 5. Jadi 25 ons. 5 pon sama dengan 25 ons. Begitu anak-anak. Nah, untuk penurunan angkanya kalian bisa lihat kalau 100 gram dengan 1 on sama dengan 1 on ya. Jadi satuan beratnya itu memiliki tangga undakan. Nanti akan Bapak jelaskan. Sekarang ayo kita mengamati. Nah, di sana ada 3 coklat ya dengan berat yang berbeda-beda. Yang pertama ada coklat dengan berat 50 gram, ada coklat dengan berat 100 gram, dan coklat dengan berat 150 gram. Nah, ayo setelah kita amati, kita jawab pertanyaan di sini. Coba nomor yang pertama, apakah kamu menyukai coklat? Ya, pasti kalian suka coklat ya kan? Ya, coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Kalian suka kan? Coklat. Nah, coklat juga mudah cair jika disimpan di luar ruangan. Nah, sekarang setelah kita mengamati kemasan coklat yang ada, mana coklat yang paling berat? Coba kalian tulis jawaban kalian di kertas dan dikumpulkan ke Bapak. Nah, jawabannya coklat dengan berat 150 gram itu di bagian yang paling berat. Lalu ada coklat yang 100 gram di bagian kedua, dan coklat yang berberat 50 gram dengan berat yang paling kecil. Nah, mengenai berat ini, kalian sudah mengertikan apa perbedaan dari angka yang ditunjukkan oleh berat tersebut. Nah, selanjutnya kita berlatih menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat. Ana membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup itu 70 gram. Jadi berapa gram 4 botol sirup yang Ana punyai? Nah, di sini kita melihat ada 4 botol sirup. 4 botol sirup ini kita umpamakan sebagai 70. Jadi kita menghitungnya dengan cara 70 ditambah 70 ditambah 70 ditambah lagi 70. Nah, jadi hasilnya berapa? Ayo silahkan kalian coba hitung sendiri. Nah, nanti hasilnya kumpulkan ke Bapak dan kita koreksi bersama. Nah, sekarang kita cari jawabannya. Pertama, ada 4 buah botol dengan berat 70 gram. 70 gram. Nah, tadi Bapak memberi contoh dengan cara 70 ditambah 70 ditambah 70 ditambah juga 70. Nah, pertama-tama kita tambahkan yang kedua bilangan ini, penjumlahan ini dengan hasil 140, karena 70 ditambah 70 sama dengan 50 tambah 50 100, 20 tambah 20 itu 40.
Jadi satu penjumlahan ini hasilnya adalah 140. Ditambahkan dengan sama. Ini menjadi 140 juga. Hasilnya 140 ditambah 140, 280. Nah, betul. Jadi jumlah sirup yang Anda gunakan itu 200, jadi 4 botol dikalikan jumlah masanya 70 gram adalah 280 gram. Nah, jadi setelah kita koreksi jawaban yang tadi, setelah kita jumlahkan, jumlah keseluruhan sirup yang dibutuhkan oleh Ana adalah 280 gram. Baik, kalian harus pahami dan ingat ya pelajaran ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai karya-karya seni atau karya rupa. Nah, selanjutnya kita akan belajar prakarya seni ya. Nah, pelajaran ini akan diajarkan oleh Ibu Ilma sebagai guru kesenian. Nah, baik anak-anak, sebentar lagi mungkin Ibu Ilma masuk dan menjelaskan apa tuh dari tulisan-tulisan yang ada di sini ya. Ada tulisan yang berwarna biru, merah, dan hijau ini akan dijelaskan oleh Ibu Ilma. Nah, Ibu Ilma silakan masuk. Nah, sekarang kita kembali lagi bersama Ibu Ilma dengan pembelajaran SBDP. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, tahu tidak apa yang disebut dengan garis? Sepertinya kita sudah tidak asing lagi ya dengan garis tersebut. Sering kita pakai di kegiatan kita sehari-hari. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Dengan garis juga kita dapat membentuk bermacam-macam bentuk seperti bulat, persegi, ataupun yang tidak beraturan dan masih banyak lagi contohnya. Dan di dalam membuat karya seni kita juga memerlukan berbagai macam warna untuk memperindah dan mempercantik karya seni yang kita buat. Nah, di sini ada berbagai macam warna, yaitu seperti merah, kuning, dan biru. Warna merah, kuning, dan biru disebut sebagai warna yang primer. Setelah kita mengetahui definisi dari sebuah garis, kita juga di sini akan melihat bentuk-bentuk dari garis tersebut. Contohnya, mari kita amati gambar di bawah ini. Ada berbagai butiran salju yang terbentuk dari beberapa jenis garis sehingga membuat beberapa bentuk yang sangat indah seperti bunga dan juga bintang. Dan juga di sini kita bisa melihat contoh karya seni yang menggabungkan garis, bentuk, dan juga warna. Kita bisa melihat betapa indahnya karya seni jika menggabungkan ketiga komponen tersebut. Contoh karya seni yang dimulai dengan beberapa jenis garis sehingga membentuk suatu pola dan terakhir diberikan berbagai macam warna sehingga membuat karya seni tersebut sangatlah menarik. Baik, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sekian ya anak-anak. Senang sekali bisa belajar bersama kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai dan jangan lupa ya mengerjakan setiap soal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru pada pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.